Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan lanjutkan lagi materi tentang fungsi inverse ya, fungsi inverse. Nah, untuk fungsi inverse ini Bapak langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Ada beberapa rumus fungsi yang perlu kamu ingat ini ya. Nah, ada rumus fungsi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebenarnya ada banyak. Cuma mungkin kali ini Bapak cuma siapkan untuk berikan cuma beberapa saja. Intinya kamu bisa paham yang sering-sering keluar di soal ujian akhir mungkin itu. Jadi, nah ini, kalau ini fungsinya, ini fungsi di soal. Kalau fungsinya bentuk begini, persamaan linear ya, persamaan linear satu variabel ini. Nah itu nanti kita inverse kan kayak begini. Itu nanti kamu akan tahu lebih jelas, itu ada di soal. Kalau bentuknya begini, nanti inverse-nya seperti ini. Ini bentuk inverse-nya. Nah, inverse itu selalu diidentikan dengan misalnya satu fungsi fx ya. Berarti inverse-nya itu f, baru ada minus 1 di atas, baru x. Apa itu inverse? Inverse sebenarnya kebalikan ya, kebalikan dari satu fungsi itu. Misalnya fungsinya dalam bentuk gx, berarti inverse-nya itu berarti g minus 1x. Nah, jadi jangan heran kalau ada ketemu minus 1 begitu, itu artinya inverse ya. Itu artinya inverse. Oke, baik. Selanjutnya itu dulu yang perlu kamu tahu. Rumus-rumus ini nanti kamu akan lebih tahu, lebih paham kalau kita sudah masuk ke dalam soal ya. Ini fungsinya, kalau ada bentuk pangkat-pangkat begini, itu jadinya nanti log begini ya, log, dia bentuknya log. Nah ini, kalau fungsinya bentuknya begini, nah nanti jadinya begini inverse-nya. Iya, begitu. Begitupun sebaliknya yang ke bawah. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Bapak hapus dulu. Oke, contoh soal pertama. Nah, contoh soal pertama ini dia pakai rumus fungsi inverse yang pertama. Yang pertama itu. Jadi, kita lihat satu persatu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Baik. Sini ada catatan. Ini kamu bisa baca fungsi kuadrat. Yang fungsi kuadrat di bawah ini, yang ini ya, yang rumus fungsi yang kelima ini, ini rumus fungsi yang kelima ini, itu secara umum dikatakan bahwa fungsi kuadrat tidak mempunyai inverse, tapi dapat mempunyai inverse jika domainnya dibatasi. Jadi ada dia punya domain ya, daerah asalnya itu dibatasi. Tapi kita lihat ini yang nanti baru kita lihat dalam soal, dia lebih cenderung untuk suruh kamu inverse-kan saja begitu. Nah, baik, kita lihat soal yang pertama. Di sini dia ketahui bahwa fx-nya itu 2x kurang 5. Nah, di sini kita harus tahu pilahkan dia. Kalau dari rumus ya. Kalau dari rumus ini, nah ini rumusnya ya. Kita lihat. Ini rumusnya, kamu harus ingat ini. Nah, rumusnya ini, kita lihat bentuk soalnya, berarti A itu kita dapatnya 2. Karena ini, A, X, yang pasangan dengan variabel X itu adalah 2, berarti A-nya 2. Sedangkan B-nya sini, itu adalah min 5. Nah, sini kan plus, toh, berarti sini minus, berarti otomatis B-nya itu min 5. Sehingga kalau kita kembali ke rumus inverse-nya fx, f min 1x, rumusnya kan x kurang b per a ya, ini rumusnya gampang sekali. X ya tetap x kita pasang. Sekarang b itu kita sudah tahu, diketahui sini adalah min 5, berarti kurang b-nya itu min 5 per a-nya itu 2. Nah, kita operasikan ini min ketemu min, ini dapatnya plus x tambah 5 per 2, sehingga dapatlah fungsi inverse-nya ini. Yang ini kamu lihat di sini sudah ada jawabannya, jelas-jelas nyata ini. Begitu saja, tidak terlalu susah.
Tidak terlalu susah. Yang penting kamu sudah tahu yang mana A, yang mana B, di situ sudah selesai untuk rumus yang pertama. Nah, berikutnya, oke, paham ya? Berikutnya itu kita lihat contoh soal yang kedua ini. Yang ini, contoh 2 ini. Contoh 2 bentuknya mengikuti rumus fungsi inverse yang kedua di atas ini. Nah, kita lihat rumus yang kita pakai itu ya ini. Ya. Ini Bapak batasi dulu, itu rumusnya. Itu rumusnya yang sesuai. Bapak sudah pasang rumus untuk kamu itu. Jadi kamu tinggal hafal rumus saja. Nah, dari sini, dari soalnya ini kan bentuk awalnya ini kan AX tambah B, berarti per CX tambah D itu jadi A, B, C, D. Berarti kita bisa dapat tahu dari sini A itu adalah 2 yang pasangannya dengan X yang di atas pembilang. Berarti B-nya itu adalah 1. Penyebutnya di bawah C adalah CX, berarti X ini. X di sini sebenarnya ada angka 1 di sini ya. Tidak ditulis, biasanya 1 tidak ditulis ya, kamu ingat itu. Berarti C-nya 1. Lalu D-nya itu adalah sini min 4, berarti D-nya min 4. Nah, lalu kita langsung pasangkan di rumus fungsi inverse dari fx yang ini, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan rumusnya sudah ada yang ini. Nah, ini min D, Bapak lingkar pakai warna lain. Ini rumusnya kalau inverse ini nih. Min D, tulis dulu. Min D-nya berapa tadi? 4. Oh, berarti salah ya. D-nya itu min 4 ya, min 4. Bapak ulang lagi. Dia karena sini minus, jadi D-nya itu min 4. Jadi min DX berarti min 4X. Ini ikut dari sini ya. Jadi perhatikan ini ke sini ya. Lalu tambah B. B-nya berapa tadi? 1. Berarti tambah 1 per berapa? CX. C-nya berapa tadi? 1. 1 kali X. Berarti tetap X. X kurang A. A-nya berapa? 2. Dia tukar tempat saja sebenarnya ini ya. B tetap B, C tetap C. Cuma ini 2 tukar tempat. Ini 2 tukar tempat. Tukar tempat, tapi ini 2 ini tukar tempat. Tapi mereka 2 penilai itu jadi minus. Nah, begitu saya ingat. Nah, ini kalau kita cari lagi. Jadi ini min ketemu min harusnya positif. Makanya 4X tambah 1 per X kurang 2. Nah, itu kalau kamu lihat yang di sini itu akan sama hasilnya. Akan sama hasilnya ini dengan yang ini. Jadi gampang sekali, tidak terlalu ribet. Nah, itu sudah bentuk yang kedua ya. Bapak hapus lagi. Kita coba cek lagi yang di bawah. Jadi tinggal kamu tahu lah. Nah, ini bentuknya sudah log-log ya. Log ini sudah ada rumusnya seperti yang di atas tadi. Ingat rumusnya ini. Ingat lagi rumusnya ini. Kamu cuma perlu tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C ya. Begitu. Jadi dari soal ini itu kita sudah bisa tahu. Berarti ini A-nya itu ini A yang besar, berarti A-nya itu sama dengan 5. Karena bilangan pokok ya. Baru C itu angka 2 ini. C sesuai ini. Kasih pasang-pasang aja. Berarti C sama dengan 2. X ya tetap X. Nah, baru kita masuk ke rumus fungsinya. Ini rumus fungsinya. F min 1X sama dengan 1 per C. Jadi Pak langsung tulis ya. Bapak saya tulis lagi rumus langsung Pak nanti angka 1 per C. 1 per C. C-nya berapa? 2. Nah, lalu A-nya berapa tadi? A-nya 5. A log X. 5 log X. Nah, bentuk ini itu jawabannya sudah ada di sini. Tidak jauh beda ya, bukan tidak jauh, sama persis lagi. Nah, gampang ya. Tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah. Oke, baik, kita lanjut lagi.
Yang berikut, nah ini sudah fungsi kuadrat. Nah fungsi kuadratnya seperti yang di atas tadi ya, sama. Nah fungsi kuadrat bentuk umumnya itu seperti ini. Ini fungsi kuadrat bentuk umumnya ya. Tapi rumus untuk seluruh menjadi inverse itu adalah ini. Ini inverse-nya ya. Nah kita pasang dari sini, dari soal kita harus tahu unsur-unsurnya. Pasangnya pasang agak atas sedikit supaya kamu mengerti. Jadi ini kita bisa tahu depannya X ini, X pangkat 2 ini kan tidak ditulis apa-apa. Yakin dan percaya itu adalah angka 1 dan itu A yang menempatinya. A yang berpasang X pangkat 2 berarti A itu sama dengan 1. B itu pasangan X yang bukan berpangkat, cuma X saja. Itu min 6 temannya, berarti ini kan tandanya plus. Berarti ini min, itu berarti B-nya itu adalah min 6. C-nya otomatis ini plus dan plus sudah pas. C-nya berarti C-nya itu adalah 4. Nah, setelah itu kita ganti semua ini dengan angka-angka yang kita dapat itu. Kita ganti. Kita ganti gitu. Pas turun dulu. Atau jangan dulu lah supaya kasih kamu mengerti dulu. Pas-pas dulu. Nah, tinggal pasang yang rumus ini nih. Yang ini tinggal dipasang saja. Ini rumus ini. Berarti fx Bapak tidak tulis f ini, nanti tulis langsung Bapak tulisnya ini ya. Nah, min b berarti min b. Oh, salah, sabar ya. Jangan min b. Langsung angka min b. B-nya berapa? 6, berarti min 6. Plus minus, nah tetap plus minus ikut dari sini ya. Akar dari b kuadrat berarti 6 pangkat 2 karena b-nya 6 ya. Kurang 4 dikali A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Baru dikali dalam kurung ya ini C kan 4A. Jadi C kurang X. C-nya berapa? Jadi 4. C-nya 4 kurang X. Baru seluruhnya itu diperkan dengan, itu kurang dulu. Diperkan dengan 2A. 2 dikali A, 1. Sudah dapat ya. Nah, ini kita lihat. Min 6 tetap min 6 plus minus. Ini 6 kali 6 36, 4 kali 1 tetap 4. Jadi kurang 4 dikali 4 kurang X per 2. Ya, begitu ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, di dalam sini itu ada kali-kali pelangi ya. 4 dikali 4, min 4 kali 4, jadi min 4 kali min X. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, Bapak ingatkan saya dulu. Jadi selanjutnya min 6 plus minus 36 tetap ini 4 kali 4 berarti min 4 kali 4 berarti min 16. Baru min 4 kali min X, min kali min itu positif. 4 kali X berarti 4X per 2. Oke, nah selanjutnya kita tulis min 6 plus minus 36 kurang 16 itu adalah 20 ya. 20 ditambah 4X per 2. Nah, kita simak dulu. Ini kira-kira ini dia sama tidak dengan jawaban di bawah ya. Kita simak dulu, Bapak hapus dulu ini supaya dia tidak tergeser. Nah, kita simak dulu. Oh, ini, lihat ini. Dia sudah hampir sama di sini. Dia sudah hampir sama yang ini. Dengan penjelasannya ini. Dia sudah hampir sama ini. 6. Ini bagian ini dia sama dengan bagiannya ini. Ya ini. Ini ya, baru ke bawah. Tapi di sini jari-jarinya 4. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat ya, kenapa bisa begitu. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kepada kamu. Sabar. Kenapa bisa begitu, Bapak tarik dulu. Kenapa bisa begitu? Bapak hapus dulu supaya kamu bisa mengerti. Ini hapus dulu supaya jangan terlalu banyak. Oke. Nah, sudah sama ya. Ini dia pisahkan sebenarnya, dia pisahkan. Ini Bapak sambung di mana ya? Sambung di sini saya bisa ya, di sini. Dari sini
Bapak sambung ke sini ya. Nah, ini dia pisahkan, maksudnya pisahkan begini ya. Kamu lihat, pisahkan ini pasangan dengan ini, lalu ini nanti pasangan dengan ini. Nah, jadi dia pisahkan begini. Min 6 per 2 tetap plus minus. Itu dia buat. Kan akar 20 tambah 4x per 2. Nah, begitu. Per 2 ya, per 2. Per 2 lalu dia buat begini. Min 6 bagi 2 itu min 3. Tetap min 3 plus minusnya. Ini kan atasnya akar. Dia juga mau buat akar. Akar berapa yang hasilnya 2? Akar 4 ya. Akar 4 itu hasilnya sama dengan 2. Nah, makanya diubah di sini. 20 tambah 4x di bawah dia kasih jadikan akar 4 karena sama. Akar 4 nilainya tetap 2, sama ya. Mana lain? Nah, lalu min 3 tetap dia pertahan min 3 plus minus. Ini dia kasih gabung. Kalau akar dan akarnya bisa dikasih gabung begini. 20 jadikan satu akar per 4x per 4. Sudah ya? Nah, di sini sudah bisa. Min 3 plus minus akar. Nah, ini tuh dia buat lagi ulang kayak tadi. Dia pisahkan. 20 dengan 4. Nanti 20 per 4 tambah 4x per 4. Nah, dia buat begitu. Nah, makanya jadinya begini. 20 bagi 4 itu hasilnya 5. Ya. 4x bagi 4 itu 4-nya habis. Jadi tambah x. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah seperti ini. Min 3. Oh, itu sudah jelas ya. Sabar, kita pakai yang mana? Ini saja. Oke. Nah, ini. Ini min 3 plus minus akar 5 tambah x. Ini sama dengan ini. Tapi kok ini minnya hilang ya? Minnya hilang, Bapak lihat dulu. Ada yang salah mungkin sini. Oh, iya. Betul, ada yang salah di sini. Di sini, nah, Bapak hapus dulu. Bapak hapus dulu ini. Nah, supaya kamu jelas lihat. Bapak ganti ulang ya. Tidak banyak salahnya sih. Jadi ini kan dari awal ya. A-nya itu adalah 1. Kan di sini 1 ya. 1 tidak tulis. B-nya itu adalah min 6. Bukan 6 ya. Sedangkan C itu adalah 4. Makanya rumusnya kan min B. Berarti di sini 6 itu kan B-nya kan min, tetap ada tulis min. Baru B. B-nya kan min 6. Jadi min kali min itu positif. Jadi ini habis. Ini tidak ada. Jadi ini tidak ada ya. Jadi ini juga tidak ada. Berarti 6 bagi 2. Berarti di sini juga tidak ada. Berarti ini tidak ada. Berarti ini juga tidak ada. Nah, jawabannya 6 bagi 2, 3. Dapat jawaban 3 plus minus 5 tambah akar 5 tambah x. Nah, ini akan sama dengan yang ini. Jawaban akhir ini sama dengan jawaban itu. Begitu penjelasannya. Itu saja yang perlu kamu mengerti, itu yang kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kamu lihat saja di situ susah mengerti ya. Mungkin dengan lihat video penjelasan Bapak ini kamu bisa mengerti dengan baik. Oke, baik. Bapak hapus dulu ini. Kalau apa kamu screenshot ya. Itu fungsi kuadrat. Nah, sekarang bentuk yang kayak begini lagi. Nah, itu kita lihat dia cocoknya di rumus mana. Oh, ternyata sudah ada di rumus di atas tadi. Ada di atasnya. Bapak akan naik lagi, itu ada. Bentuknya bagaimana? Yang ini ya. Yang ini. Ini ya. Oke. Nah, kita tinggal cari saja dia punya A, B, C. Dia punya pengganti variabelnya itu. Oke, kita lihat dari sini. Dari sini, Bapak tulis di sini ya, supaya tidak mengganggu sebelah kanan itu.
Berarti sesuai dengan unsur-unsur yang ada di sini. Kita mulai dari A dulu. A-nya berapa? A-nya kita lihat, A di sini berarti pasangan ini. Oh, ternyata A-nya itu adalah 1 ya, 1 kayaknya 1. Soalnya 1. Lalu B. B berpasangan dengan yang ada pangkatnya, X berpangkat berapa begitu. Berarti B-nya ini. Ini Bapak sudah mau, kalau tidak ada angka berarti yakin baca angka 1. Berarti karena ini min X berarti min 1X itu. Berarti B-nya adalah min 1 ya, min 1. Lalu setelah ada setelah B, AB berarti ada MN. M dulu. M itu adalah pangkatnya, berarti pangkatnya pangkat 3, berarti di sini M-nya 3. N-nya berapa? N-nya di luar sini. Oh, berarti N-nya adalah 5. Oke. Lalu kita masukkan ke fungsi inverse ini. Rumus ini. Ini rumus ini kalau kita pasang saja. Bapak langsung ya, F min 1X. Berarti ini ya, M akar dulu, Bapak buat akar dulu. Baru di luar akar tuh ada M ya. M itu berapa? Oh, ternyata M itu ada 3 tadi. 3, tulis 3 di luar sini ya. Lalu A-nya berapa? A-nya 1. Kurang X tetap X. C-nya berapa? Oh, C-nya ada. C-nya itu kita belum tulis. C-nya itu adalah ini. Itu plus 2. Berarti C-nya itu kurang C berarti kurang 2. Tutup kurung di pangkat N. N-nya berapa tadi? 5. Berarti pangkat 5. Berpangkat 5 di sini. Baru perpanjang min B. Min B-nya berapa? Min 1. Oh, itu berarti min 1. Begini ya. Lanjutkan. Ini tetap dulu. Tetap dulu. Kita buat begini. 3. Akar 1 kurang X kurang 2 pangkat 5 ini min kali min positif 1, jadi angka apapun dibagi 1 tetap jadinya begini. Nah, makanya dapatlah bentuknya itu ini seperti ini, sama ya, sama ini jawabannya nih, sama, tinggal ganti si angka. Oke, seperti itu, tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah. Nah, baik, berikutnya ini sudah ada gabungan fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Nah, dia diketahui fx sudah diketahui, fx-nya ini, gx-nya ini bentuknya ini. Lalu dicari fog tapi inverse. Baru dipasang nilai 2. Woi, ini bagaimana lagi, kamu lagi pusing ya. Langkah pertama itu kalau kerjakan begini, langkah 1 itu kamu harus cari dulu dia punya fungsi FOG-nya. Langkah 1 itu FOGX-nya. Seperti yang kita belajar sebelumnya. Oh, berarti kalau FOGX-nya tinggal pasang saja. F-nya berapa? GX yang dimasukkan ke dalam F. Berarti FGX. Begitu ya. Fx, GX yang dimasukkan F. Rumus Fx adalah 2 X, berarti kalau sini 2GX berarti 2GX kurang 3. Ya, ini ya, rumusnya ikut ini ya. 2X-nya itu ganti dengan GX. Nah, sudah dapat ya. 2 dikali GX-nya apa tadi? 1 per 3X tambah 1, berarti ganti. 1 per 3X tambah 1 kurang 3. Oke, nah kita kali masuk 2 kali 1 ya 22 per 3x tambah 1 kurang 3. Ini kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut ini kita kalikan dengan sebenarnya 3 ini berisinya 3 per 1. Nah, supaya kita samakan penyebutnya ya kita harus kalikan dengan di sini, berarti sini kali 3x tambah 1, di bawah juga tetap 3x tambah 1. Nah, kali masuk, berarti 2. Ini ya, ini menjadi kurang, dalam kurung dulu,
3 kali 3x, 3x, 9x. Dan 3 kali 3x ya. 3 kali 1 berarti 3. Tambah 3 per. Ini kan penyebutnya sudah sama. 1 kali 3x, 3x. 1 kali 1, 1. Jadi tulis 1 kali penyebutnya 3x tambah 1 ya. Oke. Lalu, kita buka kurung ini. Kita buka kurung ini, kita buka kurung. Min kali 9x tetap min 9-nya. Jadi ini menjadinya 2 dikurang 9x karena min. Jadi ini min dikali posisi 3 berarti min 3. Min 3. Kayak begitu ya mungkin. Oke, cocok, betul. Jadi dapatnya begini. 3x tambah 1. Lalu ini 2 dikurang 3 berarti minus 1. Maka ujungnya dapatnya minus 9. Tetap tulis ulang ya, minus 9 ini minus 9x kurang 1 per 3x tambah 1. Nah inilah bentuk setelah dikomposisikan ini. Ini bentuk yang ini komposisi sama dengannya ini. Nah penjelasan lebih detail itu yang ini, yang Bapak punya itu. Langkah pertama kita dapat fungsi komposisi. Dari fungsi komposisi ini kita harus cari inverse-nya. Oh dia ternyata bentuknya itu ternyata sama seperti rumus yang kedua di atas ya. Kita lihat dulu. Yang ini ya, ini. Ini ya, ini. Nah ujung-ujung kita akan pakai ini juga. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke bawah supaya dia pas. Mana tadi? Bentuknya oke begini ya. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu yang mana A, yang mana B. Itu langkah keduanya. Kita cari tahu yang ini. Cari tahu yang ini. Kita dapat A-nya itu. A-nya berapa? Min 9. B-nya mana? A, B, C, D ya. B berarti min 1. C-nya di bawah ini. C-nya 3. D-nya positif 1. Jadi rumusnya itu fungsi inverse. Untuk bentuknya begitu menjadi min D X tambah B per CX kurang ya. Kurang. Ganti tempatnya untuk itu. Coba kita cek di atas ya. Apakah betul dia rumusnya ini? Min dx tambah b cx kurang a. Oh iya, betul sudah. Sudah betul. Kita kembali ke bawah. Kembali ke laptop ya. Oke, ini tinggal pasang sih angka-angkanya. Tinggal pasang angka-angkanya, tidak terlalu susah. Min d berarti min d-nya 1 berarti min 1x. Min 1x kalau 1 tidak perlu itu jadi min x tambah b-nya adalah minus 1 ya, tulis minus 1. C-nya 3, A-nya adalah berapa? Minus 9-nya kurang baru minus 9 ganti. Oke sudah. Min x tetap min x plus kali minus jadinya minus kurang 1 per 3 minus kali minus jadinya plus tambah 9. Dapatnya itu adalah, oh ini ada x-nya ya, cx ya, berarti ini cx ini. Oke, nah inilah bentuk inverse-nya yang kita sudah dapat. Kita bentuk inverse, ini bentuk inverse ini sama dengan yang kamu lihat ini, tanda kuning ini, itu sama dengan yang hasilnya inverse. Langsung ya ini. Min x kurang 1, 3x per 3x sama 9. Min x kurang 1. Dari situlah kita bisa dapat apa? F ini. Ini setelah diinverskan ya. Oh, sebaiknya Bapak tulis begini saja. Karena ini kan fungsi komposisi ya. Ini sebaiknya Bapak ganti menjadi tulisnya begini. F O G minus baru masih x ini ya. Ini yang betulnya.
Karena ini kan fungsi komposisi, sampai kita dapat sini tuh fungsi komposisi dari sini. Nah, untuk dapatkan nilai ini berarti untuk f o g inverse dimasukkan nilai angka 2, berarti x yang di sini ganti dengan angka 2 semua. Jadi min 2 kurang 1 per 3 kali 2. 3 dikali 2, x-nya tambah 9. Jadi min 2 kurang 1, saya utang 2, saya utang 1, berarti min 3 per 3 kali 2, 6. Tambah 9, berarti 15. Kecilkan, sederhanakan bagi 3, dapat jawabannya min 1/5. Nah, inilah yang jawaban akhirnya. Oke, paham sampai di situ? Ya. Bapak harap kamu bisa paham ya, walaupun panjang lebar itu coret-coretannya banyak ini, jadi kamu paling tidak harus apa? Harus nonton baik-baik ini. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kamu paham semua itu ya pasti ada tugas yang Bapak berikan untuk mengisi masa-masa liburan. Nah, ini Bapak cuma suruh kamu cari fungsi inverse-nya. Cari fungsi inverse-nya, tapi setelah kamu cari dapat fungsinya, kamu masukkan nilai 1 itu. Seperti yang contoh soal yang terakhir tadi. Ya? Contoh soal terakhir tadi. Yang demikian pula yang di bawah. Ini ya. Kecuali yang nomor 3 ini tidak. Ini cuma fungsi kuadrat saja. Fungsi kuadrat saja untuk kamu ubah menjadi cari fungsi inverse-nya ya. Itu. Ada rumusnya di atas. Nah, ini Bapak berikan satu contoh ya. Bapak berikan contoh mungkin yang C ini. C ini ya, Bapak berikan contoh. Jadi misalnya fx-nya kamu pusing ya. Fx sama dengan 1/5 x kurang 3. Ini bentuknya tidak. Ini kali masuk dulu. Kali pelangi dulu kan di luar kurung. Berarti fx sama dengan 1/5 x. Baru ini 1/5 kali 3 berarti 1 kali 3 bagi 5. Nah, bentuknya begitu saja. Nah, ini kita bisa dapat tahu kalau kita bentuknya ini, oh ternyata dia ini pakai rumus fungsi yang pertama. Yang ini. Yang ini. Nah, ini bisa ditulis. Tunggu, kita Bapak tulis ya rumusnya. Ini berarti ini adalah dia punya A. A berarti sama dengan 1/5. Dan ini adalah dia punya B. B berarti sama dengan minus 3/5. Nah, sudah kita pasang sehingga fx-nya, f minus 1x, inverse-nya adalah pasang rumus x dikurang B per A. Ini menjadi x-nya tetap x kurang berapa ini? B-nya min 3/5. Min 3/5. Tulis dulu. A-nya itu 1/5. Oh yes, tulis ya 1/5 sini. Yang bingung-bingung ya. Nah, ini min kali min plus ya. X tambah 3/5 per 1/5. Nah, ini kita bagi lagi kayak tadi itu ya. Kita pisahkan kayak contoh soal di atas ini. Kan 2 bini kita bisa bagikan X dengan 1/5. Baru ditambah X dengan 3/5. Jadi bentuknya itu menjadi, bentuknya menjadi begini. X per 1/5 ditambah 3/5 per 1/5. Nah, X per 1/5 ini kan sebenarnya begini. X dibagi 1/5. Kalau jadikan kali, ya X kali 5 ya. 5/1 berarti dapat jawabannya 5x. Nah, berarti ini dapat jawabannya, yang ini bagian pertama itu 5x. 5x tambah. Nah, sekarang itu bagian pertama. Bagian kedua yang ini. 3/5 sebenarnya bagi itu 1/5. Kalau kali silang,
Kalau jadikan kali 3 per 5 kali 5 per 1. Ini habis, 5 per 5 habis. 3 bagi 1 tetap 3. Nah, dapat jawabannya 3. Sehingga ujung-ujungnya itu F inverse-nya itu adalah 3, bukan 3, 5x tambah 3. 5x tambah 3. 5x tambah 3 ini, nah kita lihat soal yang berikut dia tanyakan. Apa ditanyakan nih? Nah ini. Ya ini. Ya ini. Ini. Oh, berarti tulis F min 1 dia 1. Berarti X mengganti 5 dikali 1 ditambah 3. Jadi 5 kali 1 5 tambah 3 berarti F inverse-nya itu dengan nilai 1 berarti 8. Nah, begitu saja. Berikut juga untuk ini ya nanti dikali masuk dulu ya. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Lalu yang kedua ini Bapak mungkin kasih contoh yang satunya, yang sisanya kamu sendiri kerja. Berarti ini sudah contoh. Berarti ini yang kamu kerja A, B, D. Ini Bapak kasih contoh yang A saja ya. Yang A saja. Yang A saja ini, itu sama. Fx sama dengan 1. Ini sebenarnya jangan kamu bingung dengan 1. Tidak usah kamu bingung dengan 1. Sebenarnya 1 ini ada unsurnya begini. 0 dikali X tambah 1. Per di bawahnya X tambah 5. Karena 0 kali X jadinya 0, makanya tidak bisa sama 1. Di sini kita sudah bisa dapat A-nya berapa? A-nya itu adalah 0. B-nya adalah 1. C-nya adalah yang depannya X ini angka 1 ya, tidak tulis 1. Dan D-nya adalah 5. Baru kita lihat lagi rumusnya di atas, kalau fungsi inverse-nya untuk bentuk-bentuk seperti itu. Nah, ini yang kedua. Sehingga fungsi inverse-nya itu bentuknya ini. F inverse X itu min dx tambah B per Cx tambah kurang A ya. Nah, ini min D. Min 5x karena D-nya 5 tambah B-nya berapa? 1 per Cx-nya, C-nya 1 berarti 1 kali X menjadi tetap X ya, Cx-nya kurang A. A-nya 0. Kurang 0 berarti tidak perlu tulis ya, kurang 0 ya tidak perlu tulis langsung nih. Jadi ujung-ujungnya dapatnya ini. Ujung dapat ini. Min 5x tambah 1 per X. Bagaimana kita memasang lagi nilai dengan nilai yang ditanyakan? Kita kembali ke bawah. Ditanya sini adalah di sini adalah inverse minus 1 ya. Berarti F inverse dari minus 1 tinggal ganti yang ininya. X semua jadi minus 1. Jadi 5 dikali minus 1 tambah 1 per X yang di bawah minus 1 ya, ini ya. Kita pakai ini nanti ujung-ujungnya. Kan sudah diinverse kan. 5 kali min 1 min 5 tambah 1 per min 1. Min 1 ya. Min 5 tambah 1 min 4 per min 1. Min kali min, min bagi min positif, 4 bagi 1 4, berarti jawabannya 4. Simpel sekali. Sedangkan yang di bawah ini jangan kamu pusing, ini X kurang 1 kuadrat itu berarti X kurang 1 kali X kurang 1 begini ya, kali silang. Jadi kamu tulis X kali X, X kuadrat. X kali minus 1 min X. 1 kali X min X juga. 1 kali 1 negatif kali negatif positif. 1 kali 1 1 ya. Ini bentuknya menjadi X kuadrat min 1 X kurang 1 X, saya utang 1, saya utang 1
Berarti saya utangnya 2 min 2x tambah 1. Nah, bentuk kuadratnya ini. Ini yang kamu cari A, B, C, D-nya itu. Baru inverse kan dia. Seperti itu ya. Bentuknya sudah jadi seperti yang B dengan C. Jadi Bapak tidak perlu kasih contoh lanjutan lagi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Jadi Bapak harap kamu bisa pahami semuanya. Dan coba belajar ulang. Kalau misalnya masih kurang mengerti ya, coba pelajari ulang lagi ya. Oke, lihat videonya terus menerus. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.